wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali bertemu di channel IAIN Parepare. Tepatnya sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas IAIN Parepare dalam mengaktualisasikan slogan akulturasi budaya dan Islam. Sehingga terbentuklah sebuah kegiatan yang pada saat ini kita laksanakan bersama, yakni ada adat atau pantrita cerobong generasi beragama. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu selaku dosen lingkungan IAIN Parepare. Beliau adalah ayah Anda, Ustadz kami, sekaligus tenaga pendidik di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Beliau adalah Dr. Anur Idam. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Beliau akan membahas tentang mengenal organisasi atau gerakan konservatif, ekstrim dan moderat dalam Islam. Dalam durasi ke depan 45 menit kita akan berbincang dengan beliau. Kita akan mendengar apa yang akan dibagi, bahkan bagaimana kemudian mereka kita bisa menjadikan ilmu ini sebagai sebuah informasi buat kita semua nanti ke depannya. Baik, beliau melaksanakan aktivitasnya hari-hari selain sebagai tenaga pendidik, beliau juga sebagai ketua prodi pada sejarah peradaban Islam, tepatnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam jenjang karir beliau menyelesaikan sarjana atau strata 1 di tahun 1990, tepatnya di IAIN Alauddin Makassar, yang pada saat itu masih Institut Agama Islam, dengan prodi sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya pada karir S2 beliau menyelesaikan di tahun 2005 di Universitas Hasanuddin prodi bahasa Indonesia. Sangat menarik dari loncatan S1 ke S2, Ustaz. Nah, selanjutnya beliau menyelesaikan di S3 di tahun 2019 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan prodi dirasah Islamnya. Saya kira banyak hal yang ingin saya sebut, namun karena keterbatasan waktu nanti takutnya akan menjadi saya yang jadi pemateri. Biarkan kita sambil mendengar, nanti akan ada sesi-sesi yang lain yang akan kita bangun di dalam komunikasi, khususnya pada pertemuan kita hari ini di ada tempat kita. Terlepas daripada kegiatan ini, ruang dan waktu saya persilakan kepada Ustaz Dr. Anur Idam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man wala. Pemirsa yang budiman yang saya hormati, tim teknis, pimpinan institut, dan seluruh pendengar yang saya cintai dan saya hormati pula. Alhamdulillah, pada hari ini saya sempat berjumpa dalam hal mengenai diskusi atau ada tentang bagaimana moderasi beragama. Tentu dilihat dari berbagai sudut. Kebetulan saya ini diberi mandat untuk mengenai aliran-aliran, bagaimana aliran-aliran dalam Islam, bagaimana moderasi yang dilakukan oleh para aliran-aliran itu. Bahkan
kalau kita melihat aliran-aliran dalam Islam kan sebenarnya pertentangan antara Islam dengan yang lain itu sejak Nabi Muhammad SAW. Tapi pada awalnya itu berawal dari persoalan kekuasaan, itu tidak bisa diingkari. Rasulullah SAW dikenal sebagai uswatun hasanah, dan di kalangan bangsa Arab di zaman jahiliyah itu dia tidak meragukan bagaimana kejujuran dan akhlakul karimah. Tetapi setelah Rasulullah SAW diputus sebagai nabi dan rasul, banyak yang tidak mengikuti, bahkan menentang tentang keberadaan beliau sebagai nabi dan rasul. Ada beberapa hal kenapa beliau ditentang, antara lain bahwa apabila masyarakat Arab mengikuti Rasulullah masuk Islam, maka dia mengakui kekuasaan Bani Abdul Muttalib. Di situ intinya. Tentu ada beberapa hal, tapi ini salah satu di antaranya persoalan politik, ya, persoalan kekuasaan. Jadi kalau kita misalnya mau masuk Islam, berarti mengakui kepemimpinan dari Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini keturunan dari Nabi. Iya, dia nenek Nabi Rasulullah SAW dan dia kepala suku pada saat itu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, ketika hijrah ke Madinah, itu juga ada riak-riak bahkan pertentangan di kalangan umat Islam. Karena kenapa? Ketika Abdullah Ubay itu sebelum hijrah Nabi, dia sudah Islam, tetapi orang Madinah ini mengangkat, karena dia seorang tokoh, mengangkat menjadi raja di Madinah. Tetapi ketika Rasulullah datang di Madinah, pada akhirnya umat Islam mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin Madinah, yang menyebabkan Abdullah bin Ubay itu walaupun tidak menyatakan secara terus terang keluar dari Islam, tapi dia menjadi orang yang munafik di depan Nabi, mengakui dirinya Islam, tapi setelah dia membelakang, maka dia katakan hanya pura-pura, bahkan memusuhi Nabi. Banyak hal ketika beberapa peperangan yang dilakukan Nabi pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ini orang-orang munafik yang bergerak. Ketika seorang anak Abdullah Ubay ini mendengar bahwa ayahandanya ini adalah pernah mengungkapkan sesuatu mengenai antara Muhajirin dan Ansar dan sangat menyudutkan Islam, maka dia meminta, karena dia sudah mengetahui bahwa bapaknya ini bisa dikatakan keluar Islam dan telah dibunuh oleh orang, maka dia meminta kepada Nabi untuk dia diselamatkan. Dia meminta istri untuk membunuh ayahnya, karena kalau orang lain akan membunuh, dia akan bisa menjadi emosi dan bahkan mungkin membunuh orang Islam, sama-sama orang Islam. Tapi kalau dia yang membunuh ayahnya itu, dia tidak ada orang lain yang emosi, karena dia adalah ayahnya. Tapi Nabi karena toleransinya yang begitu tinggi, dia bilang jangan, bagaimana kita hidup berdampingan sekalipun kita berbeda pandangan. Bahkan Nabi ketika diminta untuk mendoakan Abdullah Ubay ini ketika meninggal, anaknya datang, dia doakan. Setelah didoakan itu, tapi setelah itu tidak ada lagi orang munafik, karena sudah turun larangan Allah untuk mendoakan orang munafik. Nah, jadi itu persoalan politik. Jadi pertentangan di dalam Islam itu sebenarnya adalah lebih banyak dalam hal persoalan politik kekuasaan. Politik kekuasaan. Sama dengan ketika Abu Bakar mau naik jadi khalifah, itu juga ada pertentangan politik, walaupun bisa diredam karena begitu kuatnya persaudaraan pada masa itu. Tetapi perlu kita lihat bahwa ketika Nabi meninggal, banyak yang kelompok-kelompok ini, bahkan ada yang murtad, ada yang mengaku dirinya Nabi, walaupun masih mengakui Allah, tapi dia mengaku dirinya Nabi. Iya kan? Ada 4 orang yang mengaku dirinya Nabi yang harus perang. Yang kedua, banyak orang yang enggak mau bayar zakat, yang pada akhirnya Abu Bakar ini memerangi orang-orang seperti ini. Nah, di zaman Umar itu gejolak seperti itu ada, tapi tidak terlalu besar, karena mereka ini Umar mampu untuk mengelola negara dengan baik. Tapi pada masa Utsman ini timbul lagi kekerasan. Kenapa timbul kekerasan dengan umat Islam, utamanya periode kedua pemerintahan 6 tahun terakhir itu? Karena mungkin khalifah ini hanyalah
cap stempel saja, tapi yang menjalankan kekuasaan itu adalah keluarganya. Berarti ceritanya di masa Utsman ini politik kekeluargaan sangat kuat. Politik keluargaan sangat kuat, tapi ya, perlu kita tahu bahwa keluarga Utsman ini orang-orang yang punya kredibilitas. Ya, dia tidak seperti nepotisme yang tidak punya kredibilitas, itu punya kredibilitas. Nah, hal ini memunculkan ada gerakan yang dimulai dari Mesir, karena dari Mesir itu meminta supaya tanah-tanah mereka yang diambil oleh negara atau mengatasnamakan khalifah itu dikembalikan. Maka datanglah kurang lebih 300 orang dari Mesir di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Bakar itu mendatangi khalifah. Khalifah itu menulis surat kepada gubernur Mesir untuk mengembalikan, pada saat itu Amr bin As gubernur, mengembalikan tanah-tanah mereka setelah datang dari menghadap khalifah. Surat itu dibawa, mereka lega. Akan tetapi ada satu fitnah besar yang dihadapi oleh khalifah, karena ternyata ada orang di dalam yang menurut sejarawan didengar adalah sekretaris khalifah menulis surat ulang atas nama khalifah, cap stempel khalifah, yaitu apabila orang-orang Mesir datang ini maka penggal semua, bunuh. Dibawa oleh kusir, ya, istilah kusir dulu, dibawa oleh kusir. Nah, kelompok yang dari Mesir ini melihat ada orang yang berkuda begitu cepat, akhirnya dikejar yang menuju ke Mesir. Setelah didapat, ditanya, digeledah, didapat itu surat. Dari surat itulah didapat bahwa ternyata khalifah ini membohongi kita. Akhirnya mereka kembali ke Madinah. Khalifah tidak mengakui itu, dia difitnah. Rasa difitnah, nah ini tanda tangan cap stempelnya khalifah. Nah, itulah sehingga terjadi huru hara di Madinah kepada Ali Utsman dan dikepung rumahnya, yang pada akhirnya Utsman itu ketika membaca Al-Quran dia dibunuh oleh salah seorang pemberontak. Jadi sebenarnya berawal dari kekuasaan politik kekuasaan. Ya, pada akhirnya pemberontak ini memaksakan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah dan meminta persetujuan masyarakat Madinah pada saat itu dan beberapa gubernur. Nah, hanya pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini, nah di sini lagi ada yang pura-pura mengakui, tapi ada juga yang memang terus terang menentang, ya. Seperti Muawiyah bin Abi Sufyan jelas menentang. Ini yang nanti membentuk dinasti Umayyah. Ya. Nah, kemudian Subair dan Talha pura-pura dia mengakui Ali, tapi setelah itu minta izin ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah, ya. Ketemu dengan Aisyah, dia memberikan penjelasan-penjelasan dengan ya mungkin ada yang dilebihkan. Akhirnya Aisyah termakan, yang menyebabkan Aisyah juga memberontak. Itu yang kita kenal perang Jamal. Jadi sebenarnya perang itu persoalan politik pada dasarnya. Nah, hanya saja yang paling kentara, ya, ketika terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah setelah Aisyah bisa kembali direndam, itu ketika hampir kemenangan di mata pengikut Ali, tiba-tiba Amr bin As dengan pasukannya dengan Muawiyah mau bertindak supaya siapa yang membawa sebut Al-Quran untuk ditancapkan di tombak untuk bertahkim kepada Al-Quran. Ada yang menentang, ada yang tidak. Jadi ada yang setuju. Nah, itu yang pertama. Tapi lebih banyak yang setuju, sedikit yang menentang. Yang kedua, di kalangan Ali banyak yang menginginkan Abu Musa al-Asy'ari, seorang ulama dan seorang yang tua dan sangat jujur, dan ada yang sedikit yang mau diinginkan Ali, itu sedikit yang dianggap ulung. Kemudian dia berhadapan dengan Amr bin As. Nah, di sini ketika terjadi dialog antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As, ya antara lain dialognya, saya setuju kedua pemimpin ini diturunkan dari tahta khalifah
Nah, kekalahannya Abu Musa di situ. Amr juga setuju. Nah, lalu yang pidato di luar adalah Abu Musa. Kami sepakat kedua khalifah ini diturunkan. Padahal kan Muawiyah belum khalifah. Nah, ketika Amr naik, saya sepakat khalifah diturunkan dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Berarti ini kisah setelah kejadian prinsipal Al-Quran itu ya? Ya, kan setelah tahap Al-Quran itu terjadi arbitrase. Di arbitrase itulah ada kesepakatan seperti tadi. Nah, setelah itu banyak yang terbagilah kelompok Islam ini ada 3 yang besar. Kelompok Murji'ah yang condong kepada Muawiyah, kelompok Syiah yang membela Ali bin Abi Thalib, dan kelompok yang keluar dari kelompoknya, yaitu kelompok dulunya kelompok Ali tapi dia keluar dari kelompok Ali, itulah Khawarij. Dan inilah cikal bakal yang paling radikal di kalangan umat Islam, ekstrem. Dan itu kita tidak bisa ingkari. Mereka ini adalah penghap, sebahagian itu penghap untuk hafal Al-Quran. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu kan Abdurrahman bin Muljam, dan itu adalah penghafal Quran. Kalau tidak ada Umar datang menjadi salat di Sumedki, kalau ada Abdurrahman yang gantikan karena bagus bacaannya. Banyak persoalannya. Ini kelompok ini kita tidak tahu karena dia bergabung pada saat itu. Abdurrahman bin Muljam selalu bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Dia menjadi makmum. Jadi dia tidak ada kecurigaan bahwa ada, tapi ada 2 versi sebenarnya ini Ustaz. Walau kisah ini Abdurrahman bin Muljam di samping memang kelompok Khawarij, tapi juga persoalan cinta. Cinta Abdurrahman ini sepertinya kelompok Khawarij. Abdurrahman mau diterima cintanya kalau dia bisa membunuh Ali, tapi itu ada negosiasi. Tapi itu jarang terungkap dalam suatu permukaan. Tapi yang paling terungkap itu karena dibunuh oleh kelompok Khawarij. Dan memang ada 3 tokoh yang mau dibunuh kelompok Khawarij, tapi yang berhasil dibunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Kalau di Mesir Amr itu yang berhasil dibunuh naibnya, kebetulan Amr itu demam. Kalau Muawiyah tidak berhasil dibunuh karena memang sudah punya pengawal. Jadi pengawalnya dia hanya luka dibunuh sedikit. Nah, setelah terjadi munculnya dinasti Umayyah setelah Ali meninggal dan Hasan menyerahkan kepemimpinan, hanya saja yang jadi persoalan ini persoalan politik lagi itu. Ada dalam perjanjiannya itu sepeninggal Muawiyah bahwa kekuasaan Islam itu diserahkan kepada umat Islam itu dipilih. Tapi apalagi Muawiyah mengakui, tapi setelah meninggal mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Maka terjadilah pertentangan. Syiah kembali memberontak, Husain bin Ali pimpinan Husain bin Ali, dan pada juga Husain bin Ali ini dihianati oleh yang mengaku pengaku Syiah. Setelah itu terjadilah perang Karbala, ketemu antara pasukan Yazid dengan Husain yang menyebabkan Husain itu ini cucu Nabi itu mati dalam peperangan, bahkan dimutilasi, kepalanya dikirim ke Damaskus. Nah, makanya di bawah. Kemudian ada sedikit orang mengatakan bahwa itu kuburannya Husain ada 3, ada di Damaskus, ada di Mesir, dan ada di Karbala. Jadi ketika persoalan politik masuk, dia tidak mengenal siapa soalnya dalam Islam. Kalau saya melihat dari sejarah-sejarah seperti itu, cucu Nabi masih digendong Nabi itu dibunuh oleh siapa yang membunuh? Bukan orang kafir, tapi orang Islam. Orang Islam itu sendiri. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan ini berpesan kepada anaknya, hormatilah keturunan Nabi. Malahan di Karbala itu dalam sejarah menceritakan bahwa mereka sudah berjanji bahwa apapun yang berkaitan dengan Nabi itu akan mereka bela. Iya. Tetapi kenyataannya tidak, karena itu persoalan politik, persoalan kekuasaan. Berarti saya kira pengantar kita sampai ke wilayah bagaimana Ustaz tadi menjelaskan konsep
Islam itu sendiri kemudian tumbuhnya gerakan-gerakan ekstremisme ini dipelopori sebenarnya adalah persoalan politik dalam ranah kekuasaan. Ini yang paling kuat. Jadi saya kira ada pelajaran berharga untuk kita menjadikan poin pertama untuk kemudian termasuk di wilayah ini, bahwa dalam perspektif agama sendiri itu memang tidak bisa lepas daripada politik kekuasaan. Dalam sejarahnya ekstrem itu tumbuh karena persoalan kekuasaan itu yang ingin diraih dengan jalan yang diluruskan semuanya. Artinya sebenarnya bukan persoalan kekuasaan tumbuh tinggi, tapi mereka ini ingin supaya aliran, menurut pemahaman saya, supaya aliran ini dia bisa berkuasa. Betul. Dia juga menginginkan seperti itu. Nah, itu dia yang saya masuk, Ustaz, bahwa seberapa jauh sebenarnya aliran itu tumbuh, utamanya ekstrem itu tumbuh, dan sampai hari ini kalau kita lihat di era yang begitu semuanya serba cepat, khususnya media, ekstrem itu malah lebih mudah diterima di kalangan masyarakat daripada sikap-sikap yang kayak mungkin ya, taruhlah misalnya moderasi. Kadang kan ada yang menganggap bahwa ini tidak jelas, abu-abu, dibilang tegas tidak, dibilang tidak tegas, tapi juga tegas katanya. Nah, sedangkan kalau konsep-konsep al-ma'ruf nahi munkar yang kalau kita lihat tadi taklimnya itu lebih pada wilayah Quran dan hadis yang tekstual, nah, ini yang subur bagi pemahaman saya. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz sendiri terkait tentang hal-hal seperti ini? Iya, karena terjadinya cepatnya pertumbuhan di kalangan umat Islam, utamanya yang radikal itu karena pemahaman terhadap Al-Quran yang mungkin hanya secara tekstual saja, dia tidak melihat. Padahal kalau kita melihat sejarah Nabi, bahwa Nabi itu dihina pun, di apapun dia tidak pernah melakukan hal-hal kecuali kalau sudah. Saya beri contoh ya, ketika Nabi dihina oleh salah seorang Yahudi, seorang buta, dihina dan dicaci, tapi Nabi tidak pernah marah. Bahkan dia memberi makan kepada orang-orang Yahudi itu. Dia beri makan setiap hari, pagi dan sore. Ketika dia meninggal, yang datang Abu Bakar kan, yang beri makan. Kenapa datang Abu Bakar? Sekali orang Yahudi menghina, karena dia mengikuti Nabi. Nah, pada saat disuapi itu, dia mengatakan, yang kemarin bukan ini yang sekarang. Ya, tangannya, rasa tangannya. Kenapa yang kemarin harus caranya? Nah, yang kemarin itu sudah meninggal. Oh, itu yang cocok menjadi nabi, bukan Muhammad sebagai nabi. Itu pembohong itu. Tapi setelah Abu Bakar ditanya, kita kenal ke orang yang memberi makan? Bahwa tidak, tapi itu orang sangat baik. Nah, itulah yang kita selalu hina, kemarin baru meninggal. Itu dia sampai menangis. Oh, ternyata yang saya hina selama ini adalah orang baik. Nah, jadi sebenarnya Nabi dihina pun dia tidak ini. Yang pada akhirnya orang Yahudi masuk Islam. Sama dengan ketika Nabi mau pergi salat, ya salat subuh, selalu ada kotoran di rumahnya, kotoran manusia. 3 hari bertutup. Nabi tidak, bahkan dia simpan. Nah, hari ketiga masih ada, hari keempat tidak ada. Dia bilang, kemana ini orang? Dengar tetangganya sakit, orang Yahudi. Lalu dia pergi jenguk tetangganya, sebagai kewajiban seorang Muslim berjenguk, walaupun beda agama. Maka ketika datang di sana, takut orang Yahudi ini jangan sampai saya dibunuh. Ternyata tidak. Dia tengok, saudara sakit. Sampai orang Yahudi ini menangis. Ya Nabi, saya tidak pernah menyangka kau sebaik hati. Saya ini yang tiap hari membuat kotoran di depan pintu, tapi saya yakin Nabi tahu. Tapi dia mengatakan, itu kan bisa, tidak ada masalah. Yang pada akhirnya orang-orang seperti ini masuk Islam karena kelembutan hati daripada Nabi. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat moderasi beragama, itu Nabi sudah jalankan dengan konsep dari Nabi. Sekalipun dihina orang Yahudi saja jelas, orang-orang munafik saja jelas-jelas. Tapi Nabi tetap berusaha untuk bagaimana mengadakan toleransi ya.
Jadi sebenarnya orang-orang yang sekarang yang terlalu ekstrem itu dia tidak memahami, dia hanya mau tekstual, tapi dalam hal sosial masyarakat dia mungkin tidak terlalu memahami ayat-ayat tentang sosial kemasyarakatan. Lebih pada wilayah perangnya ya, jihadnya. Padahal itu jihad itu pun juga. Nahi mungkarnya. Amal ma'rufnya yang kurang. itu yang ada sekarang itu. Betul. Saya kira ada pelajaran bahwa melihat konsep dan menangkal radikalisme dan ekstremisme itu Nabi jauh-jauh dulu sudah memberikan contoh dan teladan sudah kita. Bagaimana contoh tadi digambarkan oleh Ustaz, bagaimana tetangga yang sakit, bagaimana dengan seorang Yahudi yang kemudian disuapi oleh Nabi, respon itu dan akhirnya masuk Islam. Nah, oleh karena itu Ustaz, kalau kita mau menggunakan metode secara konkret atau batasan yang bagus untuk generasi pelanjut di era zaman sekarang, apa sih sebenarnya yang harus disiapkan poinnya di dalam menangkal ekstremisme, Ustaz? Khususnya belajar kan kalau secara Nabi saya kira la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi dalam konsep aplikasi dalam masyarakat ini yang saya kira masih sangat sulit. Nah, adakah kiat-kiat jitu yang akan dibagikan dalam batasan ini, Ustaz, di dalam memahami konsep-konsep atau organisasi, melihat organisasi ekstremis dan moderat yang ada di negara kita khususnya di Indonesia? Iya, sebenarnya kalau kita ingin mencoba yang pertama kita harus ada dialog antar misalnya kalau di intern umat Islam itu dialog antara intern umat Islam itu sendiri ya. Seperti apa dialog itu untuk bisa lebih memahami sebenarnya apa keinginan saudara. Itu yang pertama. Kalau tidak ada dialog, tidak ada saya kira susah juga untuk bisa menyamakan persepsi. Dengan dialog itu mungkin ada pemikiran kita bahwa sebenarnya apa keinginan mereka. Itu yang pertama. Karena yang dibilang kafir kan kita juga di umat Islam. Kita yang dikafirkan. Nah, apa alasannya sampai mereka kita dikafirkan misalnya? Nah, yang kedua, mungkin di Indonesia ini, khususnya di kalangan organisasi Islam, mungkin ada yang menyusupi masuk orang-orang yang ingin memang mengacaukan Indonesia. Seperti orang umat Islam. Tapi orang-orang yang mengacaukan Indonesia yang mencoba untuk mengatasnamakan Islam. Nah, sehingga bisa terjadi seperti apa yang terjadi di Timur Tengah, konflik. Padahal yang sesungguhnya bukan orang Islam, tapi bisa saja mengatasnamakan Islam dan bisa pura-pura jadi Islam kan banyak ya. Di zaman Nabi juga ada yang pura-pura jadi Islam, bahkan Nuruddin Sangki ada yang pura-pura jadi ulama ketika orang Yahudi ketika dia masuk di Madinah mau mengambil mayat Al-Quran, mayatnya Nabi, tetapi Nuruddin Sangki dari kerajaan Mosul melihat selalu datang dua orang yang pakai surban sangat menyeramkan, lalu dia pergi ke Madinah. Lalu tidak ada dua orang tinggal di luar kota Madinah misalnya. Saya cari telusuri, ternyata pura-pura masuk Islam jadi ulama karena dia mau masuk Islam. Nah, di bawahnya ada terowongan menuju ke pemakaman Nabi. Baru ditahu. Artinya, jadi bisa saja ada orang yang mengaku Islam, tapi dia mencoba untuk bagaimana merusak citra Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang pertama, bahwa harus ada dialog. Yang kedua, yang perlu diperkuatkan adalah jangan cuma akhlak, moral, walaupun moral dengan akhlak sama, beda tipis. Tapi moral dan akhlak ini yang perlu, karena memang Nabi itu adalah akhlak ini yang perlu diperkuat. Akhlak kepada siapa? Misalnya akhlak seorang anak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada pimpinan, akhlak kepada ini. Begitu juga pimpinan kepada
bawahan. Begitu juga orang-orang yang berbahasa. Jadi harus akhlak dan moral itu yang harus dikembangkan. Yang ketiga adalah bagaimana menguatkan toleransi umat beragama, kemudian moderasi beragama kita, bahwa kita bisa saling menerima. Ketika untuk menguatkan moderasi kita itu tidak harus ada toleransi. Kita harus toleran kepada pemeluk agama lain. Yang kedua, toleransi inter umat beragama sesama. Yang ketiga, toleransi dengan pemerintah. Yang keempat kalau kita sudah toleransi itu, maka itu membentuk kita ada persaudaraan itu. Kalau sudah persaudaraan di antara kita ini sudah bagus, mulai persaudaraan umat Islam, persaudaraan antara umat beragama, dan persaudaraan seluruh umat manusia, saya yakin dunia ini aman saja. Baik. Saya kira 4 poin yang tadi dijelaskan, mulai dari pengantar kita tadi jalan-jalan ke zaman sejarah, peradaban dan terbentuknya aliran-aliran ekstrem hingga ditarik kepada di Indonesia sendiri dan bagaimana menangkalnya. Sekali sudah 4 poin tadi, Ustaz. Yang pertama adalah berbicara tentang harus ada mediasi, ada pembicaraan yang tidak harus berhenti. Kalau kita lihat memang di era hari ini pasti nanti kejadian baru kita lakukan. Nah, mungkin bagi Ustadz sendiri tadi penangkapan saya adalah itu harus konsisten ya Ustadz. Konsisten. Di komunikasi ini ataupun pembicaraan ini harus terus kita jaga. Ya. Jangan ketika nanti ada kasus baru kita semua mengadakan diskusi, mengangkat isu-isu itu. Nah, ini mungkin ya Ustadz, yang pertama poin yang paling saya kira sangat dasar tetapi sangat kuat dan memang dibutuhkan, bahwa harus ada kontinuitas. Ada keterlanjutan. Bukan nanti ada kasus baru kita ribut. Yang kedua adalah akhlak. Yang ketiga adalah bicara tentang toleransi ya Ustaz. Toleransi baik itu hanya sesama kita dan orang di luar daripada agama kita. Nah, yang keempat tadi itu akan membentuk apa Ustaz ya? Persaudaraan yang tidak akan muncul untuk menguatkan moderasi. Nah ini nih Ustaz, kalau ada yang bertanya kira-kira di kalangan masyarakat, kalau sebagai renungan buat kita semua, bahwa ternyata hampir kasus-kasus khususnya ekstremisme di Indonesia itu memang karena kalaupun memang kita bawa ke politik, memang lebih condong ke politik. Sehingga data di Indonesia memungkinkan bahwa isu-isu agama di negara kita itu memang adalah poin yang sangat tinggi, sangat praktis. Taruhlah contoh misalnya kasus Ahok, kalau kita mau contoh dan kasus-kasus yang lain, yang pasti akan dibawa ke kasus agama. Nah, ketika isu-isu ini ke depan ingin tetap hidup di Indonesia, konkretnya ketika masyarakat bertanya, di mana sih kita bisa membedakan ciri-ciri bahwa itu adalah isu agama yang memang dipolitisasi atau memang murni bahwa itu adalah sebuah isu agama. Ini ciri-cirinya untuk memahami ketika kita bisa memberikan gambaran ke masyarakat. Ya, memang benar ya, banyak kejadian-kejadian itu bahwa kayaknya memang agama sebagai politik identitas, dan persis ketika ada sedikit yang dianggap calon pemimpin mengeluarkan yang memang statement sedikit pula daripada Al-Quran, maka itu bisa dianggap orang yang memang punya keinginan ya, mungkin yang bersangkutan tidak, tapi orang-orang di bawah yang menginginkan bahwa dia harus naik ini misalnya, itu dia mencoba untuk apalagi pemahaman terhadap Al-Quran itu kurang. Misalnya dalam surah Al-Maidah ya, termasuk Ahok ya, kan di surah Al-Maidah pemimpin ya, tapi ternyata di arti lain daripada itu adalah teman sejati. Jadi ada yang mengatakan sudah diganti, ternyata tidak. Di situ banyak. Bahkan menurut saya itu teman sejati lebih kuat dibanding dengan pemimpin. Jadi kalau secara pribadi saya tidak, kadang-kadang saya tidak mengatakan bahwa pemimpin, tapi memang lebih kepada teman sejati. Teman sejati itulah yang kemungkinan
banyak sekarang mengatakan gara-gara apa akhirnya Al-Quran itu diubah terjemahannya teman-teman sejati. Sebenarnya lebih mendalam itu. Jangan aku berteman sejati. Tapi sebenarnya lebih mendalam dibanding dengan hanya kan pemimpin saja. Jadi yang jelas kalau kita bukan dia sebagai teman sejati, ngapain misalnya kita memilih? Ini yang banyak mempolitisasi seakan-akan ya karena ada keinginan-keinginan itu. Tapi sebenarnya kalau mungkin ceramah biasa itu tidak ada masalah. Betul. Tidak ada unsur politik. Tidak ada kegiatan politik pada saat yang bersamaan. Nah, saya kira itu yang tadi sangat berharga yang saya maksudkan Ustadz, bahwa di awal Ustadz menjelaskan bahwa ekstremisme dan radikalisme ini tidak bisa lepas dengan sudut kekuasaan, dan kita tarik sampai di Indonesia sendiri pun hal-hal itu subur, laku, apapun itu ketika dia akan berbicara tentang kekuasaan politik, politisasi, dia akan masuk politik agama misalnya yang tadi dicontohkan dengan contoh. Mungkin saya kira sangat banyak yang ingin kita bahas, Ustaz. Tapi keterbatasan waktu, saya kira di ruang-ruang meskipun tidak di tempat ini, semoga kami bisa diterima kemudian bicara tentang bagaimana ke depan perkembangan, khususnya perkembangan agama yang ada di negara dan bangsa yang kita cintai. Saya kira ada statement terakhir sekaligus ini loh, yang membedakan kegiatan ini dengan kegiatan-kegiatan luar sana. Pemateri yang kami undang itu kadang dan memang kita meniatkan sekaligus di akhir kegiatan itu ada seremoni doa, karena pemahaman kami bahwa usaha tanpa doa itu adalah sombong, tetapi doa tanpa usaha itu sombong. Jadi saya kira bohong maksudnya. Jadi doa tanpa usaha itu bohong. Jadi saya kira dengan kekuatan doa yang setiap berkegiatan ini, saya kira mungkin orang akan mengingat atau melihat bahwa kegiatan ini kegiatan apa sih. Tapi ketika kita berharap doa daripada sang pemilik segala-galanya, bisa saja dia akan membolak-balikan hati ini. Nah, saya kira akan meminta statement terakhir ataupun kesimpulan yang akan dibawakan oleh Ustaz terkait tentang materi kita hari ini, dan sekaligus kami berharap ada semacam doa yang ditarikkan oleh Ustaz. Apa Ustaz? Iya, membangun sebuah negara atau bangsa atau sebuah kaum tidaklah seperti membalik telapak tangan dengan mudah. Tetapi membangun sebuah negara harus kita kerjasama dan harus semua orang di dalam kelompok itu bagaimana dia bisa saling menerima. Sejak zaman Nabi ketika di Madinah itu membangun sebuah negara, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar negaranya, tetapi dia menjadikan Piagam Madinah sebagai dasar negara. Itu untuk mencoba melihat bahwa penerimaan dari masyarakat Madinah. Tapi namun demikian, kita bahwa Piagam Madinah itu tidak lepas daripada nilai-nilai agama. Jadi Piagam Madinah itu sebagai dasar negara dan bernilai agama, walaupun sudah dikatakan bahwa itu adalah Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahwa di zaman Abbasiyah, contoh, bahwa Perdana Menterinya itu bukan orang Islam, ya. Orang Persia tidak Islam. Anak-anaknya itu adalah orang-orang ilmuwan, yang itu dipelihara oleh khalifah. Kita bagaimana seperti Irak, ya, Irak yang begitu keras keislamannya, tapi menteri luar negerinya, bahkan perdana menterinya itu Tariq Aziz itu kan beragama non muslim. Itu bisa saja dijadikan. Jadi menurut saya bukan persoalan muslim atau non muslim di sini, tapi kelompok-kelompok yang ingin berkuasa. Nah, seperti kita di Indonesia untuk membangun itu bahwa mari kita bersama-sama menjaga negara kita ini
dengan adanya dasar Pancasila sebagai suatu wilayah kekuasaan yang di dalamnya banyak komponen-komponen masyarakat, mulai dari agama, suku, budaya dan sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa kelompok mayoritas adalah umat Islam. Yang perlu kita sekarang ini, kita tidak perlu memperdebatkan siapa, tapi bagaimana kita bersaing dalam hal kualitas. Kita umat Islam, mari kita meningkatkan kualitas. Jangan kita adakan saling benci sampai harus kita membunuh yang mati juga adalah umat Islam. Sama-sama saudara-saudara kita. Mari kita meningkatkan kualitas, baik dari kualitas kepemimpinan, pendidikan dan sebagainya. Tidak usah kita membenci dari kelompok-kelompok sekalipun kelompok agama yang berbeda. Tapi mari kita betul-betul membangun moderasi itu dengan dasar toleransi. Saya kira kalau sudah demikian, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rahmatun ghafur, insya Allah. Saya kira itu saja. Kita di Yayasan Parepare ini, alhamdulillah, rektor kita, pimpinan kita dan seluruh mengembangkan istilah moderasi beragama itu. Tentu kita di sini moderasi beragama bukan karena tidak berbeda-beda agama, tetapi lebih kepada bagaimana pemikiran kita untuk bisa menjadi bagian daripada masyarakat Indonesia ini, alternatif untuk pemikiran kita di sini. Ya, tentu sudah ada buku gerbang moderasi. Yang kedua, kita harus akui bahwa di yayasan ini organisasi juga banyak, tapi ya itulah kita bagaimana kita moderasi di situ. Artinya bagaimana kita saling menerima di antara kita sehingga terjalin betul-betul satu kekuatan. Jadi ketika kita berbicara tentang IAIN, tidak ada lagi yang saya dari ini. Tapi kita betul-betul dari IAIN Parepare. Dan saya kira itu rektor itu yang mau dibangun, ya, itu tidak lagi berpikir saya dari ini. Tapi jadi apapun pakaianmu ketika masuk ke IAIN Parepare, maka pakaian itu harus satu. IAIN Parepare. Ya itu Hidotosca. Saya kira itu. Baik. Doanya Ustaz? Kita Ustaz. Kalau seperti itu saya kira doa tersirat sudah disampaikan oleh Ustaz dalam hal ini Pak Dr. Anwar Kidang. Saya kira sangat banyak poin yang beliau sampaikan hari ini. Bagi saya pribadi adalah kekuatan power daripada ilmu itu memang tidak bisa dibohongi dalam hal pemahaman. Utamanya kita umat Islam dalam memandang isu-isu radikalisme itu tidak boleh memandang hanya pada satu perspektif saja. Kita perlu mulai dari berbagai perspektif. Sekira saya tidak ingin banyak-banyak menyimpulkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga apa yang kami sampaikan hari ini mampu menjadi solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari channel IAIN Parepare undur diri dengan slogan melalui warga dan marka dan pena. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.